Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Dangau Inspirasi Channel. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Ustadz Mulyadi Muslim. Beliau memang seorang pakar agama. Yang topik kita hari ini adalah memaknai bencana. Pak Ustadz, bencana ini ada bencana alam, ya. Ada bencana oleh hama penyakit, macam-macam bencana ini. Ya. Ini musibah lah ya. Ya. Bagaimana kita memaknai? Silakan Pak Ustadz, bisa memulai untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Dajon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dangau Inspirasi dimanapun berada, alhamdulillah kita ketemu kembali. Dan ini suatu hal yang sangat menarik kita bahas ya. Iya. Memaknai bencana dari sudut pandang religius keagamaan kita. Iya, iya. Sesuai dengan background saya urusannya keagamaan gitu. Memang bencana itu dalam pemahaman keagamaan kita namanya takdir. Takdir ya. Takdir buruk versi kita manusia. Kalau di mata Allah semuanya baik. Sehingga dalam pemahaman agama kita harus percaya dengan takdir baik dan takdir buruk. Tapi sekali lagi itu cara pandang manusia. Kalau di mata Allah semuanya baik. Semuanya baik. Wa annallaha laisa bizzalamil 'abid. Allah nggak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah tetapkan cuaca bagus, panen bagus, itu baik. Baik menurut Allah, baik menurut petani. Karena hasil panennya bagus ya. Allah takdirkan ada bencana, banjir, hama, segala macam kan? Di mata Allah itu baik, tapi di mata manusia itu buruk. Kenapa? Karena dia merugikan. Dia menjadi kecewa, sedih kan? Tapi sekali lagi, di mata Allah semuanya baik. Oleh karenanya memang harus kita gali apa hikmah di balik bencana ini gitu. Jadi memaknai bencana ini dalam sudut pandang agama, ada John. Ini memang harus kita sandarkan kepada yang maha berkuasa, yang maha berkehendak. Ya, akhir-akhir ini kita kan dihajar oleh bencana ini. Ya. Bencana alam banjir, di mana-mana banjir ini. Ya. Di mana-mana, di selatan, di kota Padang, di mana-mana, bahkan Bukit Tinggi, maupun kota, banyak sekali banjir di mana-mana. Ya. Kemudian letusan Gunung Merapi. Itu semua menyebabkan kerugian yang luar biasa, Pak Ustaz. Ya, tapi dalam agama juga diajarkan mungkin itu fenomena alam. Tapi ada kalanya itu ada disebabkan oleh ulah tangan manusia juga. Oh ya, tentu ada sebab dan akibat. Ada sebab akibat kan? Ya. Misalnya, kenapa terjadi banjir? Padahal bandanya mungkin bagus ya. Mungkin bandanya bagus, tapi ternyata tidak dirawat. Salurannya tersumbat gitu kan. Nah, sehingga hujan cuma 1 jam 2 jam langsung jadi banjir kan. Atau misalnya itu ada lereng pegunungan yang itu memang tidak pas untuk diperladangi. Ya, kita berladang juga longsor udah habis semua gitu. Nah, jadi jangan sampai kita mempertanyakan keadilan Tuhan gitu. Kita sudah mau bercocok tanam menjadi petani untuk jadi seharusnya yang kita pertanyaan itu keadilan kita di dunia ini kan gitu. Sudah betulkah cara kita dalam bercocok tanam atau bertani gitu? Sudah adilkah kita dengan alam kan? Sudah adilkah kita itu betul. Sudah adilkah kita dengan alam gitu ya? Lahannya itu bukan untuk pertanian, kita jadikan juga untuk pertanian. Kelerengannya udah tinggi sekali, itu kita pakai juga bercocok tanam. Ditaruh di tanah aja gitu kan? Tentu jadi wajar kan? Saluran udah tersumbat. Kan? Gorong-gorong tersumbat. Bertahun-tahun dibiarkan aja. Sudah saatnya seharusnya ada rentang waktu setelah panen itu dibiarkan dulu sisa-sisa pertanian ini, apakah misalnya jerami segala macamnya, dibiarkan dulu dia mengendap atau macam kan. Tapi langsung dibakar misalnya kan. Berarti kan ada ulah tangan kita, sehingga hasilnya mungkin tidak bagus atau
muncul bencana atau musibah. Ya. Jadi mohon maaf, jangan petani mempertanyakan keadilan Tuhan gitu. Nah, jangan petani menyalahkan orang lain. Mungkin saja ini ada kekeliruannya di kita gitu. Makanya kata Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan ini, kalau menyalahkan orang lain kan wajar lah. Misalnya begini Pak Ustaz, tahu orang dari mana? Dia rusak alam di desa itu. Dia udah bawa duitnya, kemudian yang ruginya masyarakat di sana. Itu harus disalahkan tuh Pak. Yang tidak boleh itu kan menyalahkan Tuhan. Berarti gini, dievaluasi. Berarti ada kekeliruan kita yang mengelola alam sekitar kita ini atau di daerah kita ini, ya hanya dia bertanggung jawab untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan, lalu dilakukan pembiaran. Nah, itu akibatnya. Mungkin juga orang luar ini masuk kan karena ada orang dalam. Ya ada pembiaran jadi. Dia macam-macam di sana kan karena dibiarkan. Berarti tetap saja dari kitanya bermasalah. Baik petani, baik penanggung jawab, baik tokoh yang maupun pemerintah yang terjadi pembiaran. Sehingga akhirnya terjadi bencana musibah. Atau yang kedua, ini mohon maaf nih ya, ini bagian dari evaluasi kita ya. Yang kedua, karena kita mungkin selama ini sukses, berhasil, alhamdulillah produksinya bagus, setiap ditanam bagus buahnya, hasilnya bagus, harganya juga mahal gitu. Mohon maaf sekali lagi nih kepada kawan-kawan petani, muncul semacam apa namanya, kalau sombong belum gitu, tapi rasa bangga. Ini karena kehebatan, ini karena awak santiang. Kuaden kok. Karena hebatnya apa, tak setiap ini tanam menjadi mau piah saudara gitu. Allah tidak rela itu. Jangan ada rasa bangga atau ujub atau kesombongan itu gitu. Nah, itu diingatkan Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Kahfi. Semua kita diuji itu Pak Ustaz. Memang kita kadang-kadang kita terjebak di sana. Kita hebat, merasa itu. Karena mungkin setiap ditanam menjadi, setiap bercocok tanam, sukses. Akhirnya terbalik hidungnya. Kok karena kehebatan ambo. Kok karena hitung-hitungannya cocok pas gitu ya. Atau dia racunnya hebat. Atau dia racunnya hebat gitu. Lupa kita bahwa alam beserta isinya ini, jangankan tumbuhan, hewan, binatang yang kita pelihara itu, kita saja itu milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, sehingga Allah ingatkan seharusnya kalau hasil usaha kita bagus, cocok tanam kita sukses, nah seharusnya dikatakan Masya Allah la quwata illa billah, ini karena kekuasaan Allah. Nah, bayar zakat. Nanti ujungnya nanti berzakar gitu ya. Tapi sebelum itu terjadi, bersyukur enggak pada zakat enggak ya. Ini kacau ini. Jangan muncul keangkuhan ini gitu. Nah, jadi kita perlu memaknai musibah ini peringatan atau teguran dari Allah. Keangkuhan itu hampir semua kita kena tuh. Tapi tergantung kita cepat sadar atau enggak. Jadi sadar istighfar kita aman ya. Tapi berlarut sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, akhirnya bertahun-tahun, akhirnya congkak orang. Ini tunggu pembagian ini. Karena terbukti, tidak ada kita yang hebatnya. Tidak ada ya. Kita ini hebatnya karena izin Allah. Kita ini punya ilmu karena karunia Allah. Seharusnya itu yang muncul. Ya. Atau yang ketiga, ya, yang terakhir. Kita mesti memaknai musibah ini peringatan atau teguran agar kita sadar. Selalu akhirnya mengevaluasi diri, merecovery, kembalilah kepada cara yang sesuai dengan sunnahnya, hukum alamnya seperti apa gitu. Terus gantungan kepada Tuhan. Jangan pula karena bersedih, kecewa, patah hati. Tidak boleh juga. Cepat kita evaluasi diri. Ya. Lalu kita perbaiki. Di mana kelirunya gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita sedih, kecewa, patah hati, terus mau lari kemana? Ambo ndak mau tanam lagi. Jangankan orang lain yang di perkotaan, awak yang di kampung pun nggak akan ada lagi apa yang mau dimakan kan? Ya. Nah, jadi memaknai bencana ini adalah peringatan Tuhan. Jangan lupa diri, jangan salah dalam mengelola, jangan juga berputus asa. Itulah kira-kira 3 hal mesti kita pahami dalam memaknai
bencana yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi yang pertama apa tadi? Jangan lupa diri. Jangan lupa diri. Jangan ada kesombongan. Ini semuanya harus digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua? Nah, yang kedua, jangan salah dalam mengelola aturan main dalam bercocok tanam seperti apa ya. Hukum alamnya harus diikuti gitu. Berlaku adil lah kita ke alam ini. Berlaku adil lah kepada alam ini. Iya. Jangan hak tanah diambil juga. Hak alam diambil juga. Alam dirusak juga, kan gitu. Haknya hewan yang nanti akan menolong kita, kita ambil alih semuanya. Kan bukannya berlaku adil. Berlaku adil. Saatnya misalnya dikasih tengah waktu dulu sebelum bercocok tanam berikutnya, kasih tengah waktu dulu. Yang ketiga? Yang ketiga, jangan menyerah, jangan putus asa. Jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Ini semuanya teguran atau peringatan Allah agar kita enggak takau batani dah. Itu putus asa. Kemana kita beralih hidup. Nah, jadi jangan menyerah. Jangan menyerah, semangat terus. Terus semangat. Ya. Bencana itu sudah tertulis di mahfuz. Nah, kita tinggal menyikapinya secara positive thinking, berhusnuzon, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin dapat musibah, mudah-mudahan cocok tanam berikutnya 2-3 kali lipat hasilnya karena kita mengelola alam, bahasa Dajan tadi, adil dengan alam ini gitu ya. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Terima kasih kawan. Ini sudah pendek kita cerita, padat dengan Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.